Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maya Rosanti SPD. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Pugaan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya di SMK Negeri 1 Pugaan. Berikut ini video pembelajaran saya pada materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel pada subtopik menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran matematika melalui platform Google Meet. Semoga semuanya semangat mengikuti pembelajaran matematika pada siang hari ini. Semuanya semangat mengikuti pelajaran dari Ibu. Semangat Bu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa silahkan dipimpin oleh Muhammad Rizky. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti tahun sebelumnya. Untuk kehadiran, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Alhamdulillah, semuanya berhadir secara lengkap. Siapa yang masih ingat pada pembelajaran yang telah lalu, yang minggu lalu, kita telah mempelajari materi tentang apa? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi, Bu. Iya, Maulina, betul. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan permasalahan tentang materi sebelumnya. Perhatikan semuanya, Ibu akan share screen dulu soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan metode eliminasi. 2x ditambah 3y sama dengan 6. 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Berapakah himpunan penyelesaiannya? Silahkan kalian tulis di buku coretan untuk menghitung soal ini. Silahkan dikerjakan soal yang Ibu share tadi. Ada yang sudah mengerjakannya? Ya, Indah, silahkan. Saya share screen-nya aja ya, Bu, hasil kerjaan saya. Ya, bagus Indah. Silahkan di-share agar teman-temannya melihat hasil pengerjaannya. Teman-temannya melihat semua? Melihat, Bu. Ya, silahkan Indah dibacakan. 2x ditambah 3y
sama dengan 6, 2X ditambah Y sama dengan negatif 2. Eliminasi X. 2X ditambah 3Y sama dengan 6, dikurang 2X ditambah Y sama dengan negatif 2. Hasilnya 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 per 2. Y sama dengan 4. Eliminasi Y. 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dikali 1, hasilnya 2X ditambah 3Y sama dengan 6. 2X ditambah Y sama dengan negatif 2 dikali 3, hasilnya 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dikurang 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Hasilnya negatif 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi negatif 4, hasilnya X sama dengan negatif 3. Negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,4. Terima kasih Indah sudah memberikan hasil pengerjaannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah hasil pengerjaannya sama dengan punya Indah? Sama. Ya, sama. Terima kasih Indah sudah memberikan jawabannya. Yang lain tentu masih ingat cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cara penyelesaian atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Metode gabungan di sini adalah metode menggabungkan metode antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, serta mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Coba perhatikan permasalahan berikut. Pada suatu hari, Naufal dan Neno pergi ke toko buah cendana bersama-sama. Naufal membeli 1 kg apel dan 2 kg salak seharga 70.000. Sedangkan Neno membeli 2 kg apel dan 2 kg salak seharga 80.000. Nah, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode grafik. Yang kedua, metode eliminasi seperti yang kita ketahui di awal tadi. Yang ketiga, metode substitusi atau mengganti. Nah, yang keempat, metode gabungan. Metode gabungan di sini metode antara menggabungkan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, ini adalah metode gabungan yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk menyelesaikan permasalahan antara Naufal dan Neno tadi, maka coba kalian perhatikan video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Juli dan Wawan memiliki kesamaan hobi, yaitu merawat hewan-hewan peliharaan. Tidak sedikit uang yang mereka habiskan ketika mengunjungi pasar hewan untuk hobi ini. Tadi pagi, Juli mengeluarkan Rp150.000 untuk membeli seekor burung dan seekor kucing. Sedangkan Wawan mengeluarkan Rp50.000 untuk membeli seekor burung saja. Kira-kira berapa ya harga seekor kucing? Coba perhatikan. Jadi, harga seekor kucing adalah Rp100.000.
Minggu lalu, Juli mengeluarkan Rp110.000 untuk membeli seekor bunglon dan seekor tikus. Sedangkan Wawan mengeluarkan Rp60.000 untuk membeli 2 ekor tikus. Terus, berapa harga seekor bunglon? Coba perhatikan. Harga seekor bunglon adalah Rp80.000. Bulan lalu, Juli mengeluarkan Rp270.000 untuk membeli 3 ekor kura-kura dan 2 ekor kelinci. Wawan mengeluarkan Rp110.000 untuk pembelian seekor kura-kura dan seekor kelinci. Kira-kira berapa ya harga seekor kura-kura? Coba perhatikan lagi. Harga seekor kura-kura adalah Rp50.000. Sebelumnya lagi, Juli membeli 2 ekor hamster dan 4 ekor bebek. Untuk itu, ia membayar Rp320.000. Sedangkan Wawan membeli 3 ekor hamster dan 5 ekor bebek dan membayar Rp450.000. Berapakah harga seekor bebek? Coba perhatikan kembali. Harga seekor bebek adalah Rp30.000. Mudah-mudahan semua hewan peliharaan mereka tumbuh dengan sehat. Sekarang ke classroom kalian untuk mengerjakan LKPD seperti ini LKPD-nya. Nah, Ibu tampilkan dulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, perhatikan. Ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang mana pada LKPD ini ada ringkasan materinya, bisa kalian gunakan di sini untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada soal yang tadi yang Ibu tampilkan pada PowerPoint tadi. Nah, mengenai Nova dan Neno. Nah, akhirnya ada jawaban terakhirnya. Kemudian
Ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal. Nah, ini sudah ada Ibu berikan titik terang sedikit mengenai langkah penyelesaiannya. Silahkan kalian isikan. Ini soal nomor 2-nya. Ya. Siap untuk ke classroom-nya ya. Iya, Halo. Bu. Ke classroom, buka classroom-nya. Ya, di classroom sudah ada Ibu bagikan LKPD dan materi ajar. Silahkan dikerjakan dengan kelompok kalian. Jika ada yang kurang mengerti dalam mengerjakan LKPD atau ada kesulitan dalam menyelesaikan LKPD, silahkan tanyakan dengan Ibu. Paham semuanya? Paham, Bu. Bu. Nah, silahkan memulai diskusi kelompok. Coba Ibu pantau di classroom apakah ada yang bertanya. Oh ya, ini ada Sahid. Model matematikanya tuh ya persamaan 1 dan 2 kah, Bu? Soal nomor berapa itu, Sahid? Kita diskusi di classroom ini ya. Soal nomor 1 tidak ada. Gimana Ndah? Tidak ada soalnya nomor 1 Ndah. Di LKPD-nya kah? Nggih, Bu. Tidak ada soalnya kah yang nomor 1? Nggih. Oh ya, Himpunan penyelesaian sistem persamaan. himpunan penyelesaian. Sistem persamaan adalah Oh iya. Catat lain, bacakanlah. nggih, Bu. Ini berlaku untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Inggih, Ibu. Ya. Tunggu, Ibu tampilkan dulu di layar. Katanya tadi Ibu kelupaan. Mungkin equation-nya yang tidak membuat. Ini himpunan penyelesaian sistem persamaan X ditambah 3Y sama dengan 9. Dan yang kedua, 2X dikurang Y sama dengan 4. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan dituliskan di bukunya masing-masing ya. Ini soal nomor 1. Kembali Ibu lihat di classroom bagaimana perkembangannya di classroom. Apakah masih muncul ada pertanyaan? Kelompok 2, apa kabarnya kelompok 2? Kelompok 1, ya ada Indah dan ada Sahid sudah bertanya. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Rahma, Irma, Ali, Siti Maufira. Ibu tunggu pertanyaannya jikalau ada di classroom ya. Ibu tunggu. Bu, bagaimana membuat permisalan pada soal nomor 2? Ya, baik. Pada soal nomor 2, itu soal tentang apa? Siti Maufira, soal nomor 2, soal tentang apa Siti Maufira? Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Oh ya, ada mobil, ada motor. Yang jadi permasalahan kamu bagaimana cara membuat permisalannya? Ya, ini kah? Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 motor. Ya. Sedangkan dari 4 mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapa banyak uang parkir yang diperoleh tukang parkir tersebut? Yang permasalahan kamu apa? Cara membuat permisalan. Ya, Fira? Cara membuat permisalan? Iya, Bu, membuat permisalan. Ya, cara membuat permisalan. Coba kita lihat di soal itu, yang menjadi pokok utamanya siapa? Yang menjadi pokoknya adalah mobil dan motor. Nah, berapa banyak uang parkir dan uang mobil? Berapa banyak uang parkir yang diterima oleh tukang parkir jika ada 20 mobil dan 30 motor?
Berarti kita misalkan karena soalnya mobil dan motor, berarti X-nya adalah biaya untuk satu buah mobil. Kemudian Y-nya biaya parkir untuk satu buah motor. Paham, Fira? Paham, Bu. Ya. Kelompok 1, Jaharatulisa. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Alhamdulillah kadada, Bu. Ya, alhamdulillah. Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing ya. Pertanyaan dari Siti Maufirah, Bu, persamaan 1 dan 2 dikurangkan atau ditambahkan? Ya, yang akan dieliminasi itu persamaan variabel apa, Firah? Yang akan dieliminasi variabel X atau variabel Y? Jika tanda pada variabel yang akan dieliminasi itu sama, misalkan tambah dua-duanya pada variabel X misalnya, kita akan mengeliminasi variabel X misalkan. Ternyata pada variabel X itu tanda pada koefisiennya sama, tanda pada variabelnya sama, kedua-duanya positif, maka harus dikurangkan. Tapi kalau tanda pada variabel yang akan dieliminasi itu berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka harus ditambahkan. Bagaimana, Fira? Cukup jelas? Jelas, Bu. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengeliminasi persamaan 1 dan 2 adalah yang pertama, jika tanda pada variabel yang akan dieliminasi sama antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka harus dikurangkan. Nah, jika pada persamaan 1 dan 2 tandanya pada variabel yang akan dieliminasi itu berbeda, maka harus ditambahkan. Itu yang perlu kalian ingat. Bagaimana, sudah selesai? Bisa dikumpulkan di classroom-nya? Ibu tunggu. Apakah sebagian sudah mengumpulkan? Apa kalian sudah selesai kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ya, dari kelompok 2 sudah ada 2 orang yang menyerahkan. Dari kelompok 1 belum ada, masih kosong. Sahid, Agil, Jaharatulisa dari kelompok 1, Indah dan Maulina. Segera ya dikumpulkan. Dari kelompok 2 ada Rahma, ada Irma, ada Ali, ada Firah, dan ada Jidianor. Di kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang sudah mengumpulkan? Ya, karena ini waktu diskusinya sudah selesai, kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Maulina, Bu. Ya, silahkan Maulina presentasikan permasalahan 1. Silahkan di share screen ya, hasil pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyelesaian sistem persamaan X ditambah 3, 3Y sama dengan 9, dan 2X dikurangi sama dengan 2 adalah yang pertama, kita harus menentukan eliminasi variabel X karena koefisien X beda. Maka samakan koefisien X-nya terlebih dahulu seperti yang teman-teman lihat pada layar. Mendapatkan Y sama dengan 2. Langkah kedua yaitu mensubstitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Ya. Didapatkan nilai sama dengan 3. Caranya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Jadi, himpunan penyelesaian sama dengan 3 dan 2. Dimana Marina, bisa diperbesar dulu, Marina. Bisa diperbesar. Ya, 2X persamaan 1 dikali 2.
2X ditambah 6Y sama dengan 18. Lagi geser ke kiri kembali. Ayo salah? Ya. 2X dikurang Y sama dengan 4 dikalikan 1. Ya, 2X. Karena berarti yang dieliminasi adalah variabel X ya. Oke. Ya. Terus, Ibu lihat. Yaitu 2X dikurang, itu 1 ya atau 7 ya itu? 1, Bu. Oh, 1 mirip dulu. 2X dikurang Y, berarti Y itu 1 ya, bukan 7. Oke. Ya, sama dengan 4. Berarti 18 dikurang 4, 4. 6 dikurang negatif 1, jadinya 7. 14 bagi 7, 2. Ya, Y sama dengan 2, masukkan ke persamaan 1. Mana persamaan? X ditambah 3Y sama dengan 9. X ditambah 3 kali 2 sama dengan 9. X ditambah 3 kali 2 adalah 6. Maka X-nya 9 dikurang 6. Jawabnya 3. Himpunan penyelesaiannya 3,2. Ya, himpunan penyelesaian itu terdiri daripada X, Y. Ingat, himpunan penyelesaian terdiri dari X, Y. Ya, terima kasih Maulina sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dan bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada jawaban yang lain atau hasil pengerjaan dari kelompok 2 sama dengan hasil diskusi dari kelompok 1? Sama saja, Bu. Sama, ya. Nah, di stop. Ya, terima kasih Maulina. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan tentang yang dipresentasikan Maulina tadi? Kalau tidak ada, maka Ibu akan coba perhatikan di depan variabel kan ada variabel X, ada variabel Y. Tadi kan pada soal nomor 1 punya Maulina ada tadi 2X, pada persamaan 2 kan ada 2X. Nah, 2 yang di depan variabel, angka 2 yang di depan variabel itu disebut dengan apa? 2X. Berarti kan 2 itu adalah X-nya variabel, maka 2-nya adalah Koefisien. Koefisien, Bu. Koefisien. Koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Variabel. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya, hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, Irma, silahkan. Di share screen ya, Irma, agar teman-temannya semua melihat. Ini, Bu. Jadi layar. Mulai berbagi. Berbesar lagi, Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 2. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapa banyak uang parkir yang diperoleh tukang parkir tersebut? Penyelesaian, langkah pertama, yaitu kita membuat permisalan dari permasalahan di atas. Dengan cara X sama dengan biaya parkir 1 buah mobil. Y sama dengan biaya parkir 1 buah motor. Langkah kedua, kita membuat model matematika dari permasalahan di atas. 3 mobil dan 5 motor sama dengan 17.000. Modal matematikanya 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000 merupakan persamaan 1. 4 mobil dan 2 motor Rp18.000. Modal matematikanya 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000 merupakan persamaan 2.
20 mobil dan 30 motor yang ditanyakan yang akan kita cari. Jadi model matematika yang diperoleh persamaan 1 sama dengan 3x ditambah 5y sama dengan 17.000. Persamaan 2, 4x ditambah 2y sama dengan 18.000. Langkah ketiga, dari sistem persamaan linear dua variabel, kita selesaikan dengan metode eliminasi. Variabel yang dieliminasi adalah variabel x. Persamaan 1 yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 17.000. Persamaan 2 yaitu 4x ditambah 2y sama dengan 18.000. Karena koefisien x persamaan 1 dan persamaan 2 berbeda, maka koefisien x-nya harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara persamaan 1 3x ditambah 5y sama dengan 17.000 dikali 4, hasilnya 12x ditambah 20y sama dengan 68.000. Persamaan 2 yaitu 4x ditambah 2y sama dengan 18.000 dikali 3, hasilnya 12x ditambah 6y sama dengan 54.000. Lalu 20y dikurang 6y, hasilnya 14y. 68.000 dikurang 54.000, hasilnya 14.000. Y sama dengan 14 per 14.000 per 14, maka Y sama dengan 1.000. Langkah keempat, kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 1.000 ke salah satu persamaan 1. 3x ditambah 5y sama dengan 17.000. 3x ditambah 5 dikali 1.000 sama hasilnya 5.000 sama dengan 17.000. 3x sama dengan 17.000 dikurang 5.000, maka 3x sama dengan 12.000. X sama dengan 12.000 per 3, maka X hasilnya 4.000. Biaya parkir satu mobil sama dengan 4.000 rupiah dan satu motor 1.000 rupiah. Maka banyaknya uang parkir yang diperoleh jika ada 20 mobil dan 30 motor adalah 20x ditambah 30y sama dengan 20 dikali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000, maka 80.000 ditambah 30, maka hasilnya 110.000. Jadi banyak uang parkir yang diperoleh 110.000 rupiah. Ya, terima kasih Irma. Sudah mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Adakah pertanyaan dari kelompok 1 tentang hasil diskusi oleh kelompok 2? Ya, Mama Sahid, ada yang ditanyakan? Bu, boleh nggak yang dieliminasi pertama itu variabel X? Karena pertama tadi yang dieliminasi pertama adalah variabel X. Oh ya, bolehkah yang dieliminasi pertama tuh apa? Bukan dari variabel X, variabel Y. Karena yang dari soal nomor 1 tadi kan variabel yang dieliminasi adalah variabel X. Yang nomor 2 juga variabel X. Seperti itu maksudnya? Gitu. Ya. Ya, bolehkah selain dari variabel X yang terlebih dahulu, umpamanya mau Y. Karena kan dilihat dari soal 1 dan soal 2, yang dieliminasi pertama itu adalah variabel X, bukan dari variabel Y. Ya, boleh saja bebas mau variabel X atau variabel Y yang dieliminasi terlebih dahulu. Yang penting itu adalah kita cari koefisiennya yang lebih kecil supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaannya. Itu paham, Sahid? Paham, Bu. Ya. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus dulu kepada teman-teman kalian yang sudah berani tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah materi pembelajaran kita hari ini menyenangkan?
Ya Bu, menyenangkan sekali. Ya, Menyenangkan sekali. menyenangkan. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Nah, Amin. mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Saya, Bu. Ya, Irma lagi. Silahkan Irma. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu hal yang perlu kita perhatikan dalam metode eliminasi adalah jika tanda koefisien yang akan dieliminasi sama, maka persamaan 1 dan 2 dikurangkan. Namun, jika tanda koefisien yang akan dieliminasi beda, maka persamaan 1 dan 2 ditambahkan. Ya, terima kasih Irma untuk pada Irma sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi tentang aplikasi sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ali. Persilahkan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar Rabbil alamin. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.